Shalom saudara, puji Tuhan. Tidak terasa semingguan lagi kita akan mulai libur panjang ya. Sebuah challenging buat saya ya untuk terus melayani saudara. Tapi saya akan tetap berusaha supaya channel Hikmah hari ini terus melayani saudara ya. Saya ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari-hari yang Kau beri menyertai kami. Terima kasih buat pagi yang indah ini, cuaca yang begitu cerah, begitu baik. Engkau berikan bagi kami, khususnya bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami tahu di setiap daerah mungkin cuaca tidak sama Tuhan dengan kami yang ada di Jakarta. Cuaca cerah, lalu lintas terlihat lancar, udara terasa lebih bersih karena sebelumnya hujan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Kau beri bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berada di daerah konflik Tuhan. Beri mereka kekuatan, beri mereka pengharapan yang terus untuk berharap kepadamu. Dan kami berdoa Tuhan lindungi mereka, pagari mereka dengan malaikat-Mu, hindarkan mereka dari mara bahaya yang mengancam. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami, pimpin kami sepanjang hari ini, sertai jalan kami, bukakan jalan dan terobosan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur kami kembalikannya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Katakan amin. Saudara, saya bacakan dulu hikmah hari ini. Tanggal 5 Maret diambil daripada Amsal 10 ayat 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Hikmat hari ini menegur. Kalau boleh dibilang menampar bagi tipe-tipe orang yang malas ya. Malas ini macam-macam ya saudara ya. Jikalau orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, tarsok-tarsok, apakah itu juga tergolong orang yang pemalas? Mungkin iya ya, karena di sini firman Tuhan berkata itu bagi orang yang menyuruhnya. Jadi bagi orang yang menyuruh seseorang yang tipe pemalas, apalagi jikalau yang menyuruhnya adalah tipe yang kerjanya cepat saudara ya. Ada kan tipe-tipe orang yang begitu dikasih tugas dan deadline, dia selesaikan dulu sebelum deadline-nya tiba ya. Ada juga tipe orang yang menyelesaikannya pas di deadline ya. Ada juga orang yang hampir-hampir melewati deadline buru-buru, macam-macam ya. Dan ada juga yang malah tidak mengerjakan sama sekali sehingga harus dimarah-marah dulu, kena teguran dulu, bahkan kalau kerja kena SP dulu, baru buru-buru dikerjakan ya. Macam-macam. Ada juga yang belum dikasih deadline, belum apa, dia sudah selesaikan banyak pekerjaan. Inisiatifnya bagus ya. Nah, kalau kita belajar di sini hari ini, cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Kita tahu cuka itu kan bentuknya asam ya. Asam ya. Saya pernah dulu memakai asam ini, cuka ini, cium baunya aja nggak enak saudara ya. Jikalau kena kulit, wah, dia bisa terasa panas ya, terasa panas. Dan kalau kita biarkan, gatal, tidak enak ya kan ya. Kalau kena cuka segera harus dicuci dengan asam, bau yang tidak enak. Kalau asap bagi mata ya perih ya kan ya, perih. Kemudian kita bisa sesat, tidak bisa melihat, perih, keluar air mata. Itu adalah respon alami daripada tubuh kita, mata kita ketika mendapat sesuatu bentuk seperti asap ya. Nah, ayat ini itu tidak hanya untuk mengkritik si pemalas secara pribadi,
tetapi juga fokus pada pengaruhnya, pada dampaknya terhadap orang lain. Ya, ini orang yang memberi tugas, yang menyuruh, ya kan? Ya, nah kalau orang-orang tipe seperti ini, apakah menjadi beban saudara? Ya, menjadi beban, ya pasti. Ya, kalau ketemu misalnya bos, ini kan kalau yang menyuruh kan mungkin ya pasti dia punya otoritas. Ya, kemudian dia menyuruh, orangnya nggak gerak, dimarahin, baru mulai. Itu pun mulai malas-malas. Ya, gimana menurut saudara? Apakah saudara juga bagian orang-orang yang mengalami atau mungkin di keluarga sendiri ya menghadapi seperti itu? Ya, firman Tuhan berkata ini memang seperti duri di dalam daging, ya, cuka dan asap bagi gigi dan mata. Ya, lalu hikmat apa yang dapat kita ambil saudara di dalam hal ini jikalau kita menghadapi hal seperti ini? Ya, makanya di sini Amsal mengingatkan kepada kita setiap anak-anak Tuhan untuk mengajarkan, untuk terus memotivasi si pemalas ini, ya, tentang integritas dan kerajinan. Ya, kita terus bilangin. Kalau memang bilangin sudah berkali-kali tidak bisa, berarti kan itu bebal. Ya, firman Tuhan juga ada mengingatkan kepada kita, tinggalkan orang-orang seperti itu. Ya, kita harus terus bergerak, ya saudara. Kemudian kalau bagi orang yang si pemalas itu, ini juga sebuah peringatan untuk menjaga integritas dan kerajinan. Ya, kalau kita malas, ya itu bukan hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain, yaitu juga bentuk ketidakadilan kepada orang yang percaya kepada kita. Ya, jika kita tidak bisa diandalkan, kita menjadi seperti gangguan, ya, kepada orang lain, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan kita. Ya, ayo kita kalau kita adalah orang-orang yang suka menunda-nunda, yang suka dipecut dulu baru bekerja, ayo berubah mulai dari sekarang. Biar firman pagi ini menegur kita untuk kita bangkit lagi, karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Ya, jikalau kita adalah umat pilihan Tuhan, maka bekerja itu adalah seperti untuk Tuhan. Apakah saudara mau? Pasti saudara tidak mau ketika bekerja untuk Tuhan bermalas-malasan sampai menjadi batu sandungan, menjadi kerikil, menjadi noda di tengah lingkungan. Ya, saudara, kita bangkit. Bagi saudara yang memiliki otoritas, tegur itu hal yang wajib. Ya, jangan ragu untuk menegur, jangan ragu untuk mengambil tindakan. Ya, karena Tuhan kita juga Tuhan yang adil, Dia Tuhan yang tegas. Ya, yang penting kita jangan melukai atau membenci orangnya, ya, tapi kita tegur dosanya, ya, supaya orangnya dapat berubah. Ayo kita muji Tuhan, kita katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
pagi-pagi hari ini kami datang bersujud, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Tuntun kami, sertai kami. Engkaulah tiang awan, Engkaulah tiang api di dalam kehidupan kami, bagi kami dan bagi seisi rumah kami Tuhan. Sertai anak-anak kami, sertai suami-suami, sertai istri kami Tuhan. Ya Aba, sertai keluarga kami. Kami mau menyembah-Mu seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Dia Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Dia Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu. Oh Tuhan, biarlah Gunung Sion bersuka cita karena setiap anak-anaknya menaikkan puji-pujian di pagi-pagi buta mencari wajah-Nya. Oh Yesus Tuhan, biarlah anak-anak perempuan bersorak-sorai, biarlah setiap pria mencerminkan kemuliaan Tuhan. Oh, perhatikanlah tembok, jangan nyala puri-puri, supaya kami dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian, sesungguhnya Engkaulah Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan.
lepaskan berkat atas setiap anak-anak-Mu. Damai sejahtera, pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Kasih setia Tuhan terus menyertai langkah hidup saudara. Terima dengan iman saudara. Saudara akan terus dibawa naik. Saudara akan hidupnya akan membangun dan untuk menanam setiap mereka yang membutuhkan. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Bye bye.